Video pembelajaran, Pendidikan Agama Kristen kelas 8. Mari belajar bersama. Baik, shalom, selamat pagi. Syukur hari ini atas berkat anugerah pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, di kelas 8, Pendidikan Agama Kristen Budi Pekerti, ada satu materi yang temanya itu Allah berkarya melalui iptek. Nah, melalui iptek, tujuan pembelajaran yang mau kita capai dari tema ini adalah bagaimana siswa maupun kita sebagai guru mampu mensyukuri perkembangan ilmu pengetahuan sebagai anugerah Allah yang kita wujudkan dalam tanggung jawab dalam pemanfaatan teknologi. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama mengetahui pandangan Alkitab tentang iptek dan memahami pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi, lalu mengetahui perkembangan iptek sebagai bagian dari anugerah Tuhan, lalu kemudian menunjukkan sikap rasa syukur dalam perkembangan iptek. Tentu dalam menggunakan iptek kita harus disertai dengan rasa tanggung jawab. Nah, apakah yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan sendiri? Ilmu pengetahuan itu merupakan usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, supaya meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kehidupan dan menghasilkan sebuah rumusan yang pasti dalam kehidupan manusia. Sedangkan teknologi merupakan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Jadi secara sederhana, Iptek adalah suatu ilmu yang mempelajari mengenai berbagai informasi dan pengetahuan terkait dengan teknologi dalam berbagai bidang. Pandangan Alkitab terhadap iptek. Sejak awal, manusia berupaya untuk menggali pengetahuan dan menciptakan teknologi demi meningkatkan mutu kehidupan dan kesejahteraannya. Melihat semua kemajuan iptek dari awal kehidupan sampai saat ini, ternyata ada juga yang memanfaatkannya untuk hal-hal yang menghancurkan kemanusiaan itu sendiri, sehingga tidak lagi menolong dan membantu kesejahteraan manusia. Perkembangan iptek selalu dibarengi dengan perkembangan penyalahgunaan iptek itu sendiri, dan penyalahgunaan tersebut bertujuan untuk kepentingan yang bersifat egoistis. Dalam Ratapan 3 ayat 22 dan 23, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Nats ini menyampaikan bahwa tidak ada alasan untuk tidak mensyukuri karya Allah dalam keberadaan kita, termasuk perkembangan iptek. Tanpa disadari, setiap saat kita merasakan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi makin berkembang. Sekarang ini banyak orang pintar dalam iptek, namun kalau kita tidak taat kepada Tuhan dan tidak berusaha mengerti kehendak-Nya, maka kita sebenarnya bodoh di mata Tuhan. Orang yang taat pada Tuhan dan berusaha mengerti kehendak-Nya akan memanfaatkan iptek dengan arif. Bagaimana sikap sebagai pelajar Kristen terhadap iptek? 1. Tuhan adalah sumber pengetahuan. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Dalam ayat ini menjelaskan bahwa pengetahuan bersumber dari Tuhan dan sikap diri takut akan Tuhan akan menghasilkan pengetahuan yang benar serta dapat menggunakan dengan bijak untuk mengabdi kepada Tuhan dan sesama. 2. Tidak dikuasai teknologi, justru sebaliknya menguasai teknologi. 1 Korintus 6 ayat 12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan hasil dari akal budi manusia yang digunakan untuk mengupayakan kebaikan dan kesejahteraan hidup manusia. 3. Memenuhi hukum Tuhan, Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Salah satu wujud mengasihi Tuhan ialah melalui bersekutu dan memuliakan nama-Nya. Iptek tidak hanya berdampak positif, tetapi juga berdampak negatif khususnya bagi pendidikan moral dan spiritual. Dampak positif. 1. Memberikan berbagai kemudahan. Iptek mampu membantumu dalam beraktivitas, khususnya dalam kehidupan sehari-hari. 2. Menunjang kegiatan belajar dan menciptakan serta meningkatkan kreativitas. 3. Menambah pengetahuan dan wawasan. 4. Mempercepat proses yang lama.
Dengan iptek, peserta didik tidak perlu menunggu waktu lama untuk mengirim atau menerima berita. 5. Memudahkan penyebaran atau meluasnya berbagai informasi. Dampak negatif tersebut antara lain: 1. Menjadi malas ke gereja, malas berdoa atau membaca Alkitab sehingga tidak peduli kepada Tuhan akibat kecanduan teknologi internet. 2. Menjadi malas belajar dan kecanduan bermain alat elektronik seperti telepon genggam. 3. Menjadi individualistis dan eksklusif. 4. Terjadinya kemerosotan moral atau pelanggaran asusila. 5. Melakukan tindakan kriminal. 6. Pemborosan uang untuk hal yang tidak perlu. Dunia teknologi itu menawarkan peluang yang besar dalam pemanfaatannya, sekaligus memberikan tantangan untuk peningkatan kualitas dan efisiensi kehidupan manusia. Berbagai macam teknologi memang memudahkan proses kehidupan, tetapi di satu sisi lain juga memberi dampak yang negatif. Oleh karena itu, kita yang menguasai teknologi dengan pengetahuan kita, bukan kita yang dikuasai teknologi. Dan kita patut bersyukur sebagai makhluk beragama dengan perkembangan teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan sebagai anugerah Tuhan dalam mengelola pikiran kita, kecerdasan kita. Tetapi yang harus dipahami, semua perkembangan teknologi yang ada harus bisa kita kendalikan. Artinya kita yang menguasai diri kita, jangan sampai kita kehilangan kasih kita terhadap sesama, kasih kita terhadap Tuhan. Jangan sampai kita melakukan hal yang negatif dengan pengetahuan dan teknologi yang kita miliki. Oke, thank you semuanya. Selamat pagi. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di lain waktu.